Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna sehingga kita bisa ada sampai hari ini, dan terlebih lagi kita sudah berkumpul bersama dalam ruangan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Siapkan dan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian, penyembahan, persembahan, biarlah lalunya Tuhan ditinggikan, diagungkan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan untuk masing-masing secara bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 menyatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita siapkan pujian, katakan mengejar hadir-Mu. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tinggikan diri-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Izinkan kami untuk dapat menikmati keindahan-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita. Satu kasih yang abadi.
Mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, dan terbukti bahwa hari ini kami ada di sini semua karena kasih Tuhan. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mempersembahkan persembahan kami, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau melawat kami hari ini, pulihkan kami, semangatkan kami. Biarlah ibadah hari ini dipersembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani hari ini. Firman Tuhan yang dipersiapkan, puji-pujian. Kiranya semua pelayanan ini dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, masih sama ngasih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Marilah kita angkat pujian berdiri kuasa. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan persembahan di jemaat Tuhan.
kasih Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu penyertaan kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami ada sebagai rekan Tuhan bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami dapat meluangkan waktu kami Tuhan untuk bersyukur di tempat ini Tuhan. Dan sekarang kami berikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-Mu yang memberikan. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, agar persembahan ini menjadi berkat dalam pelayanan kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat yang pasti kau dengar, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, baiklah jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembawa. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita angkat pujian berfirman.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Lagu padamu. lagi refnya. Kau bersabda dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Mari padamu. katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Terimalah semua puji-pujian kami. Biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut kami merupakan bentuk daripada kesadaran dan pengenalan kami akan Engkau, serta pengalaman kami yang indah bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sebentar saja. Karena itu kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur, takjub dan kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami untuk menyatakan apa yang jadi kehendak-Mu bagi setiap kami, khususnya dalam hal kami mengenal Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami. Terima kasih. Mari Tuhan urapi hamba-Mu. Walaupun dalam segala keterbatasan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan semua apa yang kami dengar dan mantapkan kami untuk menerimanya serta melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bersukacita hari ini kita menggunakan waktu ini bersama-sama, kita berkumpul di sini. Kita tidak di tempat yang lain, tapi kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita masih lanjut dengan tema kita pada bulan ini yang berbicara tentang Roh Kudus. Ya, biarlah ada kerinduan yang semakin mendalam dalam hati kita untuk semakin mengenal Dia, mengenal pekerjaannya, sehingga kita mampu untuk menempatkan diri dan hidup kita di dalam kendali, di dalam kuasa, di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita sebagai anak-anak Allah atau anggota keluarga Allah semakin selaras dengan kehendak Bapa di sorga. Dan saya rasa bahwa biarlah ini menjadi sebuah kerinduan yang besar dalam hati kita, lebih daripada apapun, karena banyak hal yang kita rindukan, bukan? Ya, tema kita Roh Kudus dan karyanya.
Dan subtema adalah tujuan kedatangan Roh Kudus. Apa tujuan daripada kedatangan Roh Kudus? Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang apa dan siapa itu Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus tidak hanya sekedar kuasa, ya, tetapi dia adalah pribadi Allah yang kita kenal dalam teologi ketritunggalan, bahwa dia adalah pribadi yang ketiga dari kealahan itu sendiri. Dia yang memiliki kualitas yang sama dengan Bapa dan Anak. Dia sedari kekal, walaupun kita mengenal pekerjaannya setelah hari pencurahannya yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Tetapi sebenarnya ia muncul dalam waktu-waktu sejarah dunia, sejarah manusia. Karena itu pada hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang apa tujuan daripada kedatangan Roh Kudus melalui pencurahannya dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus datang ke dunia bukanlah secara tiba-tiba, juga bukan secara kebetulan. Tetapi Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus telah dirancang oleh Allah dalam rangka karya penyelamatan bagi dunia. Dan lebih khusus lagi pembentukan gereja, karena kita lihat bahwa gereja secara resmi terbentuk ketika di hari Pentakosta, di mana sejumlah besar orang setelah mendengarkan khotbah Petrus dan para rasul, ribuan orang bertobat dan terbentuklah sebuah komunitas atau persekutuan orang Kristen, atau yang disebut dengan tubuh Kristus di dunia ini. Dan Roh Kudus juga datang untuk meneguhkan eksistensi daripada gereja itu sendiri, serta pekerjaan penyelamatan oleh karya Kristus di kayu salib dan kenaikannya ke surga. Apa yang menjadi bagian tugas dan pekerjaan Kristus dilaksanakannya secara tuntas, ya. Ia harus mati di atas kayu salib, dan pekerjaan ini dilakukan oleh seorang pribadi dalam bentuk fisik dan manusia, yaitu Kristus. Kan tidak mungkin roh disalibkan. Yang harus disalib adalah manusianya, yang terdiri dari daging dan merasakan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa. Dan itu dilaksanakan oleh Kristus, bukan oleh roh atau Bapa. Jadi inilah kalau kita melihat tugas-tugas daripada ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari kealahan yang melanjutkan misi karya penyelamatan dengan menyertai pemberitaan Injil Kristus atau kabar baik agar dunia percaya kepada Allah melalui Kristus. Jadi pemberitaan Injil itu disampaikan bukan dengan omongan yang sia-sia, omongan yang kosong, tetapi ditopang dengan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya memang ada orang yang tertarik dengan kalimat, dengan perkataan orang lain kalau perkataan itu menarik, tapi itu hanya memukau sebentar saja, tetapi tidak menimbulkan dampak yang terus-menerus, apalagi mengubah kehidupannya. Tetapi firman Allah mengubah setiap orang dari jahat menjadi baik, dari pendosa menjadi orang kudus, dari kehidupan yang menyakiti hati Allah menjadi sebuah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Inilah sebenarnya yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Dan Roh Kudus bekerja dengan tidak terlihat oleh kasat mata, sama seperti Kristus ketika ada di tengah-tengah dunia ini selama 33,5 tahun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, inilah yang saya katakan tadi, bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah melanjutkan daripada pekerjaan Kristus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi hari ini secara khusus setelah kita belajar tentang pribadi, siapa, apa itu Roh Kudus, maka kita akan belajar apa tujuan kedatangan Roh Kudus melalui pencurahannya
yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama adalah menggenapi rencana penyelamatan dari Allah yang telah dinubuatkan. Ya. Jadi inilah bukti atau fakta tentang kebenaran firman Allah. Kita tidak perlu mencari referensi pada kitab-kitab lain atau pernyataan-pernyataan pihak lain di luar kekristenan untuk membuktikan bahwa Alkitab itu benar dan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Alkitab adalah kebenaran yang perlu kita imani. Ya. Bukankah kitab-kitab orang lain menjadikan Alkitab sebagai referensi tetapi bagaimana dibelokkan sedemikian rupa lalu mengikuti maunya mereka. Tapi Alkitab sekali lagi tidak pernah mengutip apapun, mengutip kitab apapun, bahkan pernyataan dari pihak luar tokoh Alkitab untuk membenarkan dirinya. Amin Bapak Ibu. Alkitab itu ya bagaimana komplit lengkap yang ditulis ya. Jarak waktu penulisnya itu beratus tahun sampai dengan perjanjian baru. Tetapi semuanya ya, sinergi, kompak, nyambung, ya, tidak putus-putus. Jadi tujuan pertama dari kedatangan Roh Kudus Allah menggenapi rencana penyelamatan dari Allah yang telah dinubuatkan. Kalau kita melihat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, mari kita baca bersama-sama. Inilah nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus atau kedatangan Roh Kudus. Yoel pasal 2 ayat 17 sampai 21. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Demikian bunyinya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan ini digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan itu dilanjutkan oleh Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dan 21. Bagaimana Petrus meneguhkan pernyataan daripada nubuatan Nabi Yoel ini, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Jarak antara Nabi Yoel dengan Kisah Rasul pasal 2 itu ratusan tahun. Tetapi bagaimana? Apa yang dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang pencurahan Roh Kudus dinyatakan sedemikian rupa. Jadi saya katakan bahwa kalau kita mencari satu bagian pernyataan Alkitab di dalam Perjanjian Baru, maka kita perlu mencarinya di dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru untuk menemukan apa yang dimaksud oleh pernyataan itu. Nah, biasanya kalau di dalam ilmu menafsir ada yang disebut dengan konteks dekat, ya, sebelum dan sesudah dari pernyataan itu, lalu kemudian dicari konteks jauh. Artinya konteks jauh itu menyangkut keseluruhan daripada firman Tuhan yang sementara berbicara tentang materi yang sementara dinyatakan. Misalnya seperti tentang pencurahan Roh Kudus tadi. Jadi kita tidak perlu mengutip kitab lain atau pendapat tokoh-tokoh lain untuk membenarkan pernyataan Alkitab. Jadi inilah unik dan bedanya kita, ya. Sekali lagi bahwa bukankah ada kitab, ya, yang mencaplok atau meminjam pernyataan Alkitab ini, lalu kemudian membenarkan pernyataan kitab itu sendiri. Tapi Alkitab tidaklah demikian. Jadi ada sinambung, ya. Jadi Roh Kudus sekali lagi tidak secara tiba-tiba turun, dicurahkan, tetapi memang sudah dinubuatkan dari hari jauh-jauh hari oleh para penulis Alkitab. Dan kitab Yoel telah menubuatkan itu sebagaimana yang kita baca tadi.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa kebenaran Alkitab, kebenaran yang diyakini oleh umat percaya, ya, tidak akan pernah usang oleh waktu, tidak akan pernah berubah oleh situasi dunia apapun. Bukankah firman Tuhan berkata, dunia bisa berlalu, tapi firmanku satu kata pun juga tidak akan pernah berlalu. Amin. Itulah sebabnya jangan sampai perubahan situasi dunia ini mengubah kita. Tetap berpegang pada Alkitab. Alkitab pasti akan digenapi, pernyataan Alkitab pasti akan digenapi. Firman Allah pasti akan digenapi. Itulah sebabnya mari kita komitmen, konsisten di dalam memantapkan diri untuk meyakini Alkitab, sehingga kita tidak menjadi permainan situasi dunia yang berubah-ubah. Juga kita tidak menjadi permainan perasaan kita yang berubah-ubah oleh karena situasi. Roh Kudus telah dinubuatkan dan itu digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang kedua, apa tujuan daripada kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, selain daripada menggenapi pernyataan Alkitab? Yang kedua adalah melanjutkan pekerjaan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana dari awal tadi saya katakan bahwa pekerjaan Kristus adalah menyediakan jalan pendamaian atau pengampunan dosa melalui karya salib, melalui penderitaan kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sekali lagi, memang di dalam penyediaan atau pengerjaan keselamatan ini harus dalam bentuk fisik. Dan fisik itu telah hadir ke dunia ini dalam bentuk oknum atau pribadi yang kedua, yaitu Kristus. Ya, tidak mungkin Bapa, tidak mungkin Roh, karena Bapa dan Roh adalah roh yang tidak fisik. Tetapi anak dalam kurun waktu 33,5 tahun, ia hadir dalam bentuk fisik, dan salah satu tujuannya adalah memang untuk menderita, memang untuk mati, supaya genaplah firman Allah bahwa Allah menyediakan keselamatan, sebagaimana juga dicatat dalam Yesaya pasal 53, bahwa ia tertikam oleh karena pelanggaran kita dan bilur-bilurnya memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Saudara yang kekasih, ini adalah kebenaran sekali lagi yang disampaikan ribuan tahun dan sungguh digenapi dalam perjanjian baru. Sifat pekerjaan Kristus Allah bersifat fisik, yaitu dapat dilihat, didengar, dan disentuh. Bukankah Yesus bisa disentuh? Ada satu pengalaman ketika ada seorang ibu yang mengalami pendarahan, ya, yang sudah puluhan tahun sekian ia menderita pendarahan. Ketika ia melihat Yesus, dan ada tantangan atau ada halangan baginya, di mana banyak orang yang mengerumuni Yesus, dan ia tidak bisa menggapai Yesus. Lalu muncullah dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ia menyentuh fisik, ia menyentuh Yesus, karena waktu itu Yesus hadir secara fisik. Lalu sekarang ketika Yesus naik ke surga, apakah Yesus masih ada di dunia ini? Halo Bapak Ibu, apakah Yesus hadir secara fisik di dunia ini? Tidak, tetapi di dalam roh ia hadir. Bukankah janjinya dalam Matius pasal 28, ketika setelah dia menyampaikan amanat agung itu, apa kalimat terakhir? Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ia menyertai kita walaupun kita tidak melihatnya. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu sendiri, ingat kita tidak sendiri. Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi lemah, berbicara saja dengan Tuhan, Ia pasti mendengar. Dan dalam kehendaknya, Ia akan menolong kita tepat pada waktunya. Bukan menolong menurut kehendak kita dan waktu kita, dan juga dengan cara kita, tetapi Ia menolong kita sesuai dengan caranya, dengan waktunya, melanjutkan pekerjaan Kristus, ya. Jadi sekali lagi bahwa sifat pekerjaan Kristus Allah bersifat fisik, yaitu dapat didengar, dilihat, dan disentuh. Ya, waktu itu pasukan Romawi, tentara Romawi
Menyiksa bukan menyiksa roh, tapi menyiksa fisik, menyiksa manusia, yaitu Yesus. Ketika ia disalib, ia terlihat dengan jelas. Alkitab juga menguraikan bahwa ia disalib di antara dua penjahat. Ya, mereka mendengar dia berteriak, "Ah, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan mereka menguburnya, bukan mengubur roh, tetapi mengubur jasad. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Namun pekerjaan Roh Kudus beda, ya. Pekerjaan Roh Kudus adalah bersifat roh, tidak bersifat fisik. Karena itu kita tidak melihatnya. Ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali dan juga berbicara tentang roh, Yesus berkata, angin tidak dapat dilihat, ya. Angin dari mana ke mana kita tidak tahu, ya. Itulah pekerjaan roh. Yohanes 14:16 ayat 17. Aku meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi ada pada bagian yang lain pernyataannya bahwa ia tidak meninggalkan kita, sama seperti yatim piatu. Ya, yatim piatu itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, ia sendiri. Tapi kita punya roh, kita punya Kristus yang menyertai kita. Kemudian Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ialah bahwa pekerjaan pernyataan Kristus itu sinambung dengan pekerjaan Roh Kudus, atau Roh Kudus bekerja untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dikerjakan oleh Kristus secara fisik, didengar secara fisik. Tapi hari-hari ini, ya, kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus lagi melalui suara telinga jasmani kita. Atau ada Bapak Ibu yang pernah dengar suara? Kan ada banyak kesaksian-kesaksian bahwa mendengar suara, ya. Tapi ia berbicara dalam batin kita, menuntun kita. Amin. Atau untuk meneguhkan dan meyakinkan kita, kita perlu dengar suara Roh Kudus. Ya. Di Kema Injil jarang, ya. Tapi kalau di karismatik itu, ya, kita sering dengar kesaksian, dengar suara Roh Kudus, ya. Kita cukuplah. Pak Agus cukup Roh Kudus berbicara dalam batin? Gimana Pak Radiman? Masih butuh suara Roh Kudus, suara dalam bentuk seperti suara manusia, atau suara yang menggelegar, atau suara yang lembut seperti angin sepoi-sepoi? Ya, cukuplah dia berbicara dalam batin kita, juga meneguhkan kita dengan pernyataan-pernyataan firman Allah. Ya. Mengapa? Karena ia adalah roh, ya. Dan ia melanjutkan apa yang dikatakan oleh Kristus, sebagaimana yang Kristus katakan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagaimana Yesus sudah menyatakannya, Roh Kudus akan meneguhkannya, mengulanginya, supaya membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin yakin, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin teguh. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak bertentangan dengan pekerjaan Kristus, sinambung, ya. Karena tujuan daripada pekerjaan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus adalah supaya bagaimana manusia mengenal Allah di dalam Kristus, lalu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Alkitab ketika berbicara tentang nubuatan tentang Roh Kudus tidak salah atau tidak mengarah kepada pribadi yang lain. Seperti yang saya katakan, ada orang yang mengatakan bahwa ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus ini, maka yang dimaksud adalah Mr. M, bukan Mr. M, ya. Karena Mr. M, wah, tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus suci, kudus, dan ia adalah roh. Itulah bagaimana Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Kristus.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita memahami, mengenal secara lebih dalam tentang dua pribadi Allah, ya. Kemarin kita sudah bicara bagaimana posisi mereka dalam ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Dalam bahasa kita menyebutnya tiga, dan kita tahu bahwa tiga itu adalah bahasa matematika. Tiga itu pasti begini. Tetapi ketika kita berbicara tentang hal-hal yang lain yang tidak dalam bentuk fisik, misalnya angin, orang tidak pernah menghitung angin 1, 2, 3. Ya, kalau hitungan angin itu yang dihitung adalah kecepatan. Kalau hitungan kecepatan angin itu pakai apa itu ya? Kalau berat kan gram ya, kilogram. Kalau jauh mile ya, atau meter. Kalau air volume, kalau angin apa hitungannya? Ya, ya, dan yang dihitung itu adalah kalau knot, ya itu kecepatannya. Tetapi jumlah angin dalam bentuk apa itu hitungannya disebut apa? Kubik ya. Kubik. Ya. Tidak dihitung seperti katakan ya 1000 apa begitu ya. Ya. Ada banyak hal dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang bisa menjadi perbandingan untuk sebutan itu. Tetapi sebenarnya apa yang kita sebut itu pemahaman atau pengertiannya memang ya bisa beda ya. Tetapi untuk memahami dan mengerti benar, ya pasti ada penjelasannya. Dan penjelasannya itu adalah ahlinya yang bisa menjelaskan itu. Demikian pun juga ketika kita berbicara tentang kealahan ini, maka sekali lagi kita harus menggali lebih dalam lagi, ya mengeksplor tentang apa kata Alkitab, ya tentang Roh Kudus. Ya, jadi walaupun kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam bahasa kita bisa memahaminya bahwa itu tiga, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi itu hanya merupakan bentuk penggambaran yang dijelaskan supaya kita bisa menangkapnya. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan di situ, ya kualitasnya lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi daripada apa yang harus kita pahami. Bukannya kemarin kita sudah berbicara bahwa Allah itu Allah transenden, melampaui pemikiran manusia, melampaui pengertian manusia, melampaui apa yang bisa dilihat manusia. Ya, Bapak Ibu pernah mendengarkan satu contoh mengenai beberapa orang buta ketika menjelaskan tentang bagaimana bentuk gajah itu? Ya, beberapa orang buta kan tidak bisa lihat, dan masing-masing mereka menggunakan peraba ya. Nah, yang satu dia raba kakinya, ya. Kemudian yang lain dia raba pangkal pahanya, yang lain pegang telinganya. Itu penjelasan mereka bisa sama tentang gajah? Tidak, mereka menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka bisa tangkap melalui perabaan itu ya. Jadi yang pegang kakinya dia katakan gajah itu seperti kayu karena pegang kakinya ya. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana dia tahu model kayu itu seperti apa, karena dia dari sononya buta kan. Ya. Yang lain bilang karena dia pegang kupingnya, dia katakan gajah itu seperti daunnya, lebar. Tetapi yang satu juga katakan bahwa gajah itu seperti papan karena dia pegang ininya agak kerata ya dan lebar ya. Lalu setelah itu mereka mulai jelaskan bahwa raba itu, gajah itu sekian. Seperti itu. Benarkah penjelasan mereka? Benar menurut mereka. Ya, benar menurut mereka ya. Ya. Jadi itulah cara manusia memahami sesuatu sesuai dengan yang dia tangkap menurut panca inderanya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi kita tidak mungkin bisa menjelaskan tentang Allah itu sebagaimana Allah itu berada. Makanya para ahli teologi berkata, jika ada manusia yang mengatakan bahwa Allah itu seperti ini, dan dia katakan penjelasan saya sempurna adalah penjelasan saya tentang Allah sempurna, maka apa yang dia jelaskan tentang Allah itu
bukanlah Allah yang sesungguhnya. Karena Allah itu pada dasarnya tidak bisa diuraikan dengan penjelasan manusia secara sempurna. Tapi kita mengucap syukur bahwa Ia telah menyatakan dirinya yang dicatat dalam Alkitab, ya, melalui ilham Roh Kudus, melalui pengalaman orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, para nabi, dan terlebih lagi Ia datang di dalam bentuk manusia, yaitu Kristus Yesus. Makanya Yesus katakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya. Yang ketiga, tujuan daripada kedatangan Roh Kudus, selain daripada menggenapi pernyataan Alkitab, selain daripada melanjutkan pekerjaan Kristus, dan yang ketiga adalah meneguhkan Kristus dan pekerjaannya. Apa maksudnya? Meneguhkan Kristus dan pekerjaannya. Tujuan kedatangan Roh Kudus Allah untuk meneguhkan Kristus, artinya menyatakan, menuntun orang untuk mengaku bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Itulah sebabnya Paulus ketika berbicara kepada sidang jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan pernyataan itu bukan dalam bentuk suara yang nyangkut pada pemikiran kita, tetapi adalah bentuk peneguhan dalam batin kita yang membuat kita yakin bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Bukankah ketuhanan Kristus masih menjadi perdebatan sampai hari ini oleh berbagai kelompok manusia? Ada sejumlah besar manusia yang hanya mengakui Yesus sebagai Nabi, tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak. Kalau hanya akal manusia yang berbicara, tidak mungkin mengakui bahwa Yesus itu Allah Tuhan. Karena itu, yang membuat seseorang, yang membuat kelompok orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hanyalah Roh Kudus, bukan akal manusia. Itulah sebabnya rumus percaya orang Kristen adalah meyakini dulu baru mengerti, bukan mengerti dulu baru yakin. Meyakini dulu baru mengerti, bukan mengerti dulu baru yakin. Atau saya boleh katakan dengan kalimat lain, yakin dulu baru mengerti, percaya dulu baru mengerti, bukan mengerti dulu baru percaya. Nah, itulah sebabnya kalau perdebatan-perdebatan di YouTube itu memang kita tidak akan nyambung, ya. Sebenarnya sangat sia-sia sebenarnya, ya. Bapak Ibu pernah buka di YouTube, itu ada perdebatan-perdebatan antara Kristen dan yang non Kristen, dan salah satu perdebatan itu adalah mengenai masalah ketuhanan Yesus. Ya, memang sangat sulit. Bahkan perdebatan itu ya pada level-level orang tertentu ya mungkin bisa, ya. Tapi pada dasarnya ialah bahwa apapun yang disampaikan itu akan saling melukai batin. Bapak Ibu sepakat? Ya, karena masing-masing menggunakan kata-kata kalimat yang sebenarnya katakanlah sudah ada nuansa emosional di sana. Ya. Nah, itulah sebabnya sekali lagi kita tidak mungkin bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan secara akal manusia. Kalau kita mengakui bahwa Yesus Allah Tuhan semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah meneguhkan Kristus, bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Barang siapa melihat Bapa, ia telah melihat aku, sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan Roh Kudus itu meneguhkan saya. Dan kiranya apa yang diteguhkan oleh Roh Kudus akan terus terawat dengan baik dalam batin kita, dalam pengalaman kita, sampai pada akhirnya Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Yang anehnya ajaran lain mengatakan bahwa nanti Yesus datang pada kali yang kedua, ya, bukan untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, malah menjemput
mereka. Ini tidak masuk akal. Ya. Mereka tidak percaya dia sebagai Tuhan, tapi ketika Yesus datang, Yesus akan menjemput mereka. Ya. Yang lebih tidak masuk akal lagi, Yesus datang untuk menghancurkan salib dan menghancurkan babi. Ya. Ya memang tidak masuk akal. Ya, tidak lucu lah ya pemahaman itu. Ya. Tapi Yesus datang untuk menyambut dia yang percaya kepadanya dan membawa mereka pulang ke rumah Bapa di surga untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Amin. Ya. Ya, bukan menghancurkan babi atau menghancurkan salib. Yesus adalah Tuhan dan itu diteguhkan oleh Roh Kudus dalam batin semua orang percaya, semua orang Kristen dan juga termasuk kita pada pagi hari ini. Meneguhkan pekerjaan Kristus artinya menegaskan kembali apa yang telah dikerjakan dan dinyatakan oleh Kristus. Ya. Sekali lagi mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, apa yang telah dikatakan oleh Kristus ditegaskan kembali oleh Roh Kudus. Ini artinya meneguhkan. Ya. Ketika para iman menyatakan sesuatu, saya tidak hanya mengamini itu, ya, tetapi saya juga menyatakannya kepada orang lain bahwa itu benar. Itu namanya penegasan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, inilah tujuan kedatangan Roh Kudus dalam dunia. Itulah sebabnya pelayanan Roh Kudus sinambung, nyambung, sinergi dengan pekerjaan Kristus. Dan tujuannya adalah bagaimana keselamatan itu dapat menjangkau dunia ini sehingga banyak orang yang percaya kepada Kristus dan banyak orang diselamatkan. Hari ini kita tidak bisa melihat Roh Kudus secara kasat mata, tapi kita bisa mengalami pekerjaannya di dalam diri kita, di dalam diri orang lain, di dalam gereja, bahkan di dalam dunia ini. Karena itu, mari kita terus belajar untuk mengenal Dia lebih dalam, sehingga pekerjaannya dalam diri kita semakin kita nikmati dan semakin kita alami. Akhirnya kita semakin, hati kita semakin berkobar-kobar ya, dalam kebenaran, dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, karena Roh Kudus itu sungguh nyata. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita tentang penjelasan mengenai apa tujuan kedatangan Roh Kudus pada hari ini. Kedatangan Roh Kudus Allah untuk menggenapi nubuatan Perjanjian Lama atau nubuatan Alkitab. Kedatangan Kristus adalah untuk melanjutkan pekerjaan Kristus, dan kedatangan Kristus adalah untuk meneguhkan Kristus dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu ada dalam kita. Roh Kudus senantiasa menolong kita dalam keadaan dan situasi apapun. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolong
Engkau penuhi kami Roh Kudus. Engkau pimpin kami. Tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami dapat belajar tentang apa tujuan kedatangan Roh Kudus bagi kami melalui pencurahannya. Jadi catat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengalami, merasakan, menikmati akan jamahan-Mu. Dan kami tahu bahwa bersama dengan Roh Kudus kami akan perkasa dalam menjalani kehidupan ini. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati semua kami yang hadir dalam ruangan ini pada pagi hari ini. Pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sehingga kami tetap eksis dalam kehidupan rohani kami. Kami semangat hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Tuhan berkati. Kita akan segera memselesaikan ibadah ini. Mari saatnya kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajai Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku teriman, di dalamnya ku. Ayat ketiga, berkatilah tak henti-hentinya. Berkatilah tak henti-hentinya, saran melimpah di kamu. Dengan sukacitamu puji Tuhan, suku ajaib menebus. Kasih Tuhanku menaungi aku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu, di mana Tuhan sudah menyertai dan memimpin ibadah kami hari ini sejak awal, pertengahan hingga saat ini. Kami sungguh menikmati kebersamaan kami dengan Engkau, dan juga kami dapat menikmati kebersamaan kami selaku keluarga Allah pada pagi hari ini. Kami telah mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Ialah itu naik di hadapan menjadi dupa yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, kiranya Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan, dan kami percaya kami pasti diberkati. Juga seluruh jemaat yang telah hadir hari ini, kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang kami lalui dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan maupun menyenangkan kami sebagai manusia maupun tidak.
Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan pembentukan bagi iman kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami juga semakin memahami dan mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur bersama dengan adik anak kami Eta, di mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi. Kiranya Tuhan Engkau tetap menolong Eta dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati Eta sebagai yang masih kuliah. Kiranya dia dapat selesai tepat pada waktunya. Apa yang menjadi segala kebutuhannya, baik itu makan, minum, pakai, juga kebutuhan teman hidup, pekerjaan, profesi, pelayanan, Tuhan Engkau sempurnakan dalam kehidupan Eta. Terima kasih Bapa. Juga berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah-tambah, dan itu akan berdampak bagaimana perubahan sikap hidup kami semakin menyukakan hati Tuhan atau selaras dengan firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya selalu ada damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keberbedaan kami. Biarlah kami dapat menyatakan kasih dan sikap hidup Kristus untuk memberkati sesama kami, baik dalam kehidupan rumah tangga, juga dalam hubungan kami sebagai anggota jemaat-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, agar kami dapat saling menerima satu dengan yang lain di tengah-tengah kekurangan dan kelebihan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati baik mereka yang bekerja pada usaha sendiri maupun usaha orang lain, sehingga mereka melalui usaha itu mereka diberkati secara keuangan dan ekonomi. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh, sakit. Kami mohon lawatan Tuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa terus untuk proses penanganan medis dengan mata Pak Agus. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau bekerja melalui dokter yang menanganinya, sehingga Pak Agus dapat melihat dengan sempurna, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Asyu, Ibu Marta. Mari Tuhan Engkau teguhkan, kuatkan mereka. Bahkan semua Bapak Ibu dalam jemaat ini yang sudah lanjut usia, mari Tuhan Engkau topang mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, sehingga mereka sembuh. Demikian pun juga kami berdoa untuk saudari kami Seli yang sakit. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan supaya Seli bisa sembuh dan dapat menjalani aktivitas setiap hari untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan pekerjaan dan profesi sesuai dengan bakat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tetap menyatukan jemaat-Mu supaya kami tetap solid dan punya tujuan yang sama, di mana Tuhan dimuliakan melalui jemaat ini. Kami berdoa untuk kebutuhan dana tempat ibadah. Beberapa minggu yang lalu kami jemaat-Mu sudah menyatakan berjanji untuk mendukung dengan menulis beberapa jumlah nilai. Ya Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu sehingga apa yang dijanjikan dapat terpenuhi. Juga kami telah menghubungi beberapa teman-teman kami yang di luar untuk dapat menopang kami, sehingga terkumpul dana untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tersedianya tempat ibadah kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain, pimpinan-pimpinan gereja. Ya Tuhan, Engkau mau berkati supaya sehati untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi kerajaan sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau tolong memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua pejabat lembaga tinggi negara, TNI, Polri, kiranya terus bersatu untuk dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa secara khusus untuk tahun politik tahun 2004. Ya Tuhan, Engkau yang mendahului segala anasir-anasir jahat yang mencoba untuk mengganggu bangsa ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus,
dan biarlah Roh Kudus bekerja di bangsa ini. Kami sebagai warga gereja tetap punya kebebasan untuk beribadah dan menjalankan amanat agung Kristus untuk mewartakan Kristus kepada Indonesia ini, baik dengan kata-kata kami maupun dengan sikap hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat materi yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan hari ini jemaat-Mu telah memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan janji iman. Biarlah semuanya ialah perwujudan daripada kedewasaan rohani kami, iman kami, kasih cinta kami kepadamu, dan tanggung jawab kami terhadap pelayananmu Bapa. Tuhan, terima semuanya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Engkau membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau bahkan jadi kebutuhan kami tak tersebut dengan kata-kata pada kesempatan ini. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menopang semuanya ini, dan apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan menyediakan dan Tuhan memberikan itu kepada kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami bawa hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita berulang terus menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, hari terimalah itu, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang menyebut kita saleh-salehnya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.